Bab 543, Kekuatan Setan Bisa. Jin Yuxing berada di puncak alam Baoyuan, dia telah memahami rahasia kematian hingga puncak tingkat ke-6, dan hanya selangkah lagi untuk naik ke tingkat ke-7. Dengan kemampuan bawaan iblis, setelah dia berubah menjadi tubuh iblis dan menggunakan misteri kematian, dia akan mampu naik satu level dari udara. Dengan kata lain, sekarang Jin Yuxing telah menggunakan misteri kematian, dia akan melakukannya. Berada di level puncak level ke-7. Bahkan jika Lin Chen mencoba yang terbaik untuk menggunakan rahasia kematian di tingkat ke-7, dia masih tidak bisa menahannya. Belum lagi Lin Chen, bahkan manusia puncak alam Baoyuan lainnya dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Jin Yuxing akan kesulitan menolaknya. Terlebih lagi, apa yang Jin Yuxing gunakan saat ini adalah kode rahasia klan iblis surgawi, kaleng iblis surgawi. Ini adalah Demon Ken yang asli. Meskipun Lin Chen tidak menoleh ke belakang untuk melihat gerakan Jin Yuxing, kekuatan jiwanya selalu menyelimuti bagian belakang. Melihat Jin Yuxing berhenti, Lin Chen tidak senang. Sebaliknya, dia menjadi semakin waspada. Jin Yuxing tidak mungkin melepaskannya, tetapi dia berhenti, yang berarti Jin Yuxing tidak berniat mengejar dan membunuh Lin Chen, tapi bunuh dia langsung dari jarak jauh. Fakta membuktikan bahwa Lin Chen benar, Jin Yuxing memang punya rencana ini. Lin Chen telah mengalami sisa iblis yang digunakan Jin Yuxing saat ini. Ketika Lin Chen bertarung dengan Jin Xiangyang sebelumnya, kartu truf Jin Xiangyang adalah Tianmo Ken. Menurut Jin Xiangyang, Tianmo Ken adalah buku rahasia klan Tianmo. Ini sangat kuat. Setelah digunakan, hampir tak terkalahkan di level yang sama. Namun, kekuatan Jin Xiangyang sendiri rendah, dan dia tidak memahami esensi dari sisa iblis surgawi, sehingga sisa iblis surgawi yang dia tunjukkan tidak terlalu kuat dan mudah dipecahkan oleh Lin Chen. Tapi Jin Yuxing berbeda. Jin Yuxing adalah pembangkit tenaga listrik puncak di alam Baoyuan. Baik itu pengalaman bertempur atau pemahaman tentang sisa iblis, dia jauh lebih kuat dari Jin Yuxing. Terlebih lagi, rahasia kematian Jin Yuxing ada di puncak ke-6. Level, yang bisa dia gunakan setelah berubah menjadi tubuh iblis. Misteri kematian bahkan berada di puncak level ke-7. Tidak ada keraguan bahwa begitu Lin Chen terkena Demon Crush Jin Yuxing, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, jika dia terluka parah, kecepatannya pasti akan melambat, dan dia masih tidak dapat melakukannya. Lolos dari kematian. Faktanya, ada beberapa pantangan bagi Jin Yuxing untuk menggunakan kanal iblis surgawi. Untuk menggunakan kanal iblis surgawi dari jarak seperti itu, dia juga perlu mempertahankan kekuatan kanal iblis surgawi yang kuat. Dia membutuhkan rahasia kematian yang kuat dan kemauan untuk mengendalikannya. Itu. Dengan melakukan hal itu, tubuh dan kultivasi Jin Yuxing akan terpengaruh. Ada banyak kerusakan, itulah sebabnya Jin Yuxing tidak menggunakan Tianmo Ken pada awalnya. Di langit, Lin Chen dan Jin Yuxing berjarak 200.000 meter. Jarak yang begitu jauh hanyalah sesaat bagi orang kuat di alam Baoyuan. Tetapi jika Anda ingin mengendalikan jarak yang begitu jauh dan tetap mempertahankan kekuatan serangan, tidak semudah itu lagi. Bagaimanapun, ada misteri di luar angkasa, semakin jauh Anda berada, semakin kuat perlawanan yang Anda terima. Jin Yuxing mengayunkan tinjunya, dan bayangan tinju yang tebal menghantamnya. Bayangan tinju ini semuanya dipenuhi dengan misteri kematian, dan misteri kematian di atas juga berada di puncak level 7. Baik dari segi momentum maupun kekuatannya, mereka jauh lebih besar dari kekuatan sisa iblis yang ditampilkan oleh Jin Xiangyang. Bayangan tinju mengerikan dari kematian misterius dibombardir, dan momentum yang mengejutkan tiba-tiba meletus. Momentum ini sangat menakutkan. Lin Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tidak ada keraguan bahwa begitu bayangan tinju ini menghantamnya, Lin Chen akan tercengang. Hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Anda harus tahu bahwa ini adalah rahasia kematian di tingkat ke-7, dan niat pedang waktu Lin Chen hanya di tingkat kedua, dan niat pedang penghancurannya hanya di tingkat ketiga, yang jauh berbeda dari kekuatan Jin Yuxing. Bernafas. Menghadapi sisa-sisa iblis Jin Yuxing, Lin Chen tidak berani ceroboh sama sekali, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Segera, dia melihat sejumlah besar maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu tercurah dengan gila-gilaan, menutupi pedang langit meteor miliknya. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu bergabung untuk membentuk jenis pedang baru. Pedang. Pedang itu tidak ada habisnya. Ho-ho. Hampir segera setelah gerakan sesak nafas Lin Chen dilepaskan, beruang kecil yang kejam di bahu Lin Chen segera meraung, suaranya keras.
Lin Chen tertegun sejenak, tidak menyangka beruang kecil yang mengamuk itu tiba-tiba mengaum, tetapi saat berikutnya, Lin Chen sadar. Si kecil sekarang menjadi monster tingkat tinggi ketujuh, dan setelah mengambil buah umur panjang, darah di tubuhnya telah banyak bangkit. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini sebanding dengan prajurit di tahap akhir alam Baoyuan, dalam hal kekuatan, orang kuat biasa di tahap akhir alam Baoyuan jelas bukan lawannya. Jika Lin Chen bergabung dengan si kecil lagi, dia mungkin masih bisa menahan sisa iblis Jin Yuxing. Anak kecil, ambil tindakan. Memikirkan hal ini, Lin Chen tidak membuang waktu. Setelah raungan rendah, dia segera menebas dengan pedangnya tanpa melihat ke belakang. Bagaimanapun, masih ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan klan iblis surgawi yang mengejar mereka dari kejauhan saat ini. Jika Lin Chen berhenti sejenak, sekelompok orang di belakangnya akan menutup jarak di antara mereka. Pedang langit meteor menebas, dan pada saat yang sama, beruang kecil yang kejam itu tiba-tiba jatuh dari bahu Lin Chen, kemudian tubuhnya bergetar, dan tubuhnya melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, itu melonjak hingga setinggi 10 kaki. Beruang kecil yang kekar dan agung, seperti gunung besar, meraih cakarnya langsung ke arah Jin Yuxing. Puf, 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 puf. Serangkaian suara tumpul terdengar, dan sejumlah besar bayangan tinju berisi rahasia kematian terlihat membombardir pedang langit meteor Lin Chen dan cakar beruang kecil yang kejam itu. Kekuatan rahasia kematian tingkat ketujuh tidak bisa diremehkan. Begitu kedua belah pihak bertabrakan, ekspresi Lin Chen dan Xiao Baoxiong berubah, dan mereka langsung menjadi pucat. Hampir pada saat yang sama, misteri kematian yang luar biasa melonjak dengan ganas, menghantam Lin Chen dan Little Storm Bear dengan keras. Lin Chen hanya merasakan tinju berisi kekuatan besar menghantamnya dengan keras. Perasaan ini seperti dikelilingi dan dipukuli dengan kejam oleh orang lain, tanpa perlawanan sama sekali. Hal yang paling membuat jantung berdebar adalah setiap tinju yang mengenai Lin Chen mengandung banyak makna rahasia kematian. Makna rahasia kematian ini memiliki tingkat yang sangat tinggi dan tidak dapat dilawan oleh maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu Lin Chen. Dipukul oleh bayangan tebal tinju kematian misterius, Lin Chen dan Little Storm Bear segera memuntahkan seteguk darah. Ada pecahan samar organ dalam di dalam darah. Tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang, seperti layang-layang dengan tali putus. Sama. Apakah ini kekuatan misteri kematian puncak tingkat ketujuh? Lin Chen ngeri. Baru saja dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik sesak napas, tetapi di depan sisa-sisa iblis dari misteri kematian puncak tingkat ketujuh, Lin Chen sesak napas sama sekali tidak berguna. Setelah melawan sejenak, dia dikalahkan. Hal yang sama berlaku untuk beruang kecil yang kejam, cakarnya yang tajam tidak dapat berbuat apa-apa pada Demon Ken. Saat ini, rambut Lin Chen acak-acakan, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah digunakan. Sepertinya baru dipukul dengan palu, namun tidak ada tempat yang utuh. Darah bercucuran di sekujur tubuhnya, terutama dadanya yang serba hitam dan jelas telah diserbu misteri kematian. Rahasia kematian di puncak tingkat ketujuh begitu kuat. Jika rahasia kematian dibiarkan sepenuhnya menyerang tubuh Lin Chen, saya khawatir tidak akan lama lagi hidupnya akan ditelan oleh rahasia kematian dan dia akan jatuh sepenuhnya. Lin Chen melihat ke dalam tubuhnya dan dapat dengan jelas melihat gelombang misteri kematian berkumpul di dadanya. Bagian tubuh yang diselimuti oleh misteri kematian ini sudah hitam, dan misteri kematian masih bergerak. Jika tren ini terus berlanjut, Lin Chen akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Cedera Lin Chen tidak hanya itu. Kekuatan Tian Mo Ken terlalu kuat. Pada saat ini, energi sejati dan Tiannya juga dalam kekacauan. Dia langsung dinonaktifkan oleh Tian Mo Ken dan perlu segera mengatur pernapasannya. Ayo pergi. Lin Chen meraih beruang kecil yang kejam itu dan terus terbang menuju tanah pemurnian darah dengan matanya sedikit merah. Dibandingkan dengan Lin Chen, luka beruang tiran kecil itu jauh lebih ringan. Garis keturunan beruang tirani kuno si kecil telah terbangun dan vitalitasnya sangat kuat. Namun meski begitu, tubuh si kecil berlumuran darah dan daging, kepalanya pusing, dan lukanya serius. Menjauh. Jantung Jin Yuxing berdetak kencang saat melihat Lin Chen terus terbang menuju kejauhan bersama beruang kecil itu. Mustahil. Dia belum mati. Menurut pendapat Jin Yuxing, dia berubah menjadi tubuh iblis dan menggunakan perlawanan iblis surgawi, yang cukup untuk membunuh Lin Chen bahkan dari jarak jauh. Namun fakta membuktikan bahwa idenya salah. Tidak hanya apakah Lin Chen tidak bahkan jika kamu mati, kamu masih bisa terbang. Namun, meski masih bisa terbang, luka Lin Chen dan Little Storm Bear masih sangat serius saat ini, terutama misteri kematian yang telah menyerbu tubuh satu orang dan satu binatang.
Jika tidak dihilangkan tepat waktu, satu manusia dan seekor binatang akan ditelan oleh misteri kematian, dan pada akhirnya tubuh mereka akan hancur. Hal ini masih terjadi ketika Lin Chen dan Xiao Baoxiong bergabung. Jika Lin Chen hanyalah satu orang, bahkan jika kekuatan gerakan Tian Mo Ken sebagian diimbangi oleh misteri langit dan bumi, dia tidak akan bisa berhenti. Tian Mo Ken milik Jin Yuxing. Bisa dikatakan, Xiao Baoxiong melakukan pekerjaan yang hebat dalam melawan kaleng iblis Jin Yuxing. Ho ho. Beruang kekar kecil itu layak menjadi anggota klan beruang kekar kuno. Dia segera bangun, tetapi dibandingkan sebelumnya, beruang kekar kecil itu terlihat sangat lesu saat ini, dan napasnya sedikit tidak stabil. Lin Chen membalikkan tangannya, mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh dan menyerahkannya kepada beruang badai kecil. Dia juga mengambil beberapa di antaranya sendiri, dan kemudian terus terbang ke depan. Si kecil tidak membuang waktu, setelah meminum obat mujarab, dia segera berbaring di bahu Lin Chen untuk menyembuhkan lukanya. Brengsek. Pada saat ini, raungan Jin Yuxing datang dari belakang. Manusia, aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku membunuhmu. Baru saja, setelah serangan iblis Lin Chen, Xiao Baoxiong dan Jin Yuxing, yang pertama sendirian binatang itu terlempar ratusan kaki jauhnya. Lin Chen terus menggunakan kekuatan besar ini dan terbang ke depan lebih cepat. Selain itu, dia masih agak jauh dari Jin Yuxing. Pada saat ini, Jin Yuxing tidak bisa lagi mengejar. Lin Chen sudah pergi. Jika kita bertemu, aku akan membunuhmu. Lin Chen mendengus keras, energi sebenarnya dalam dantiannya melonjak, dan suaranya ditransmisikan jauh, tetapi pada saat ini, energi sebenarnya dalam dantiannya kacau dan sangat tidak stabil, dan dengan teriakan yang begitu tajam, seberkas darah kembali keluar dari mulutnya. Ketika Jin Yuxing mendengar kata-kata Lin Chen, pembuluh darahnya terlihat dan wajahnya menjadi suram dan pucat. Dia ingin mengejar Lin Chen dan kemudian membunuhnya, tetapi dia juga mengerti bahwa tidak mungkin mengejar Lin Chen saat ini. Wosh wosh. Hampir pada saat yang sama, sekelompok besar ahli alam Baoyuan klan iblis surgawi terbang dari belakang. Ketika mereka melihat Lin Chen pergi, mereka semua terlihat sangat jelek. Keempat jenius dari klan iblis semuanya mati hari ini, bisakah mereka bahagia? Jika keempat orang ini mati, maka mereka tidak akan berdaya seperti penerusnya, dan status mereka di klan iblis wilayah matahari darah juga akan sangat berkurang. Lagi pula, setelah generasi tua mereka tiada, generasi muda tidak akan ada lagi. Mampu memikul tugas penting ini, secara alami, status klan iblis surgawi akan berkurang. Tuan Pelindung, apakah Anda akan membiarkan dia pergi seperti ini? Semua orang memandang Jin Yuxing dengan ekspresi jelek. Jin Yuxing adalah salah satu pelindung klan iblis dan sangat kuat. Di antara kerumunan, salah satu komandan generasi tua berkata dengan ekspresi jelek. Bab 544, Emosi. Bunuh 4 jenius klan iblis, apakah dia masih ingin hidup? Suara Jin Yuxing suram dan sedikit gemetar. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam. Kabut hitam ini adalah rahasia kematian, tapi pada saat ini dia sangat marah, dan bahkan rahasia kematian di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meledak. Setelah kekuatan rahasia kematiannya pecah, dapat dibayangkan bahwa sebagian besar anggota klan iblis surgawi di sekitarnya akan mati. Anda harus tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak di alam Baoyuan, dan rahasia-rahasia kematian yang dia tunjukkan setelah berubah menjadi A-Iblis, tapi puncak level ke-7. Misteri tingkat tinggi seperti itu cukup untuk meremehkan pembangkit tenaga listrik di alam Baoyuan. Periksa untukku. Periksa asal-usul orang ini. Aku ingin dia menyesal datang ke dunia ini. Cahaya dingin melintas di mata Jin Yuxing, dan dia berkata dengan dingin, baru-baru ini, ada berita dari tanah pemurnian darah bahwa pecahan itu kode rahasia penguasa kematian kuno dirilis. Menurut berita, banyak orang kuat di alam Baoyuan melewati domain darah yang saya dan pergi ke tanah pemurnian darah. Orang ini juga harus pergi ke tanah pemurnian darah. Di sini kasus. Aku akan pergi ke tanah pemurnian darah. Temukan orang ini dan bunuh dia. Setelah Jin Yuxing selesai berbicara, dia mendengus berat, berbalik dan terbang menuju kamp. Awalnya, orang-orang kuat dari klan iblis surgawi tahu bahwa pecahan buku rahasia penguasa kematian kuno telah muncul di tanah pemurnian darah, tetapi mereka tidak berniat mengambilnya sendiri, melainkan mengatur talenta muda dari berbagai suku untuk merebutnya. Ini bisa dianggap sebagai cobaan, tetapi pada saat ini, 4 jenius dari klan iblis telah mati sebelum mereka berangkat. Mereka dibunuh oleh seorang pemuda di tahap tengah alam Baoyuan ras manusia. Dalam situasi ini, Jin Yuxing tidak lagi berniat untuk duduk diam. Dia secara pribadi akan pergi ke tanah pemurnian darah, menemukan Lin Chen, dan kemudian membunuhnya.
Jika dia menemukan pecahan kode rahasia penguasa kematian kuno, dia juga akan merebutnya tentu saja. Tujuan utama datang ke sini adalah untuk membalas dendam keempat Jin Xiaoyu. Di mata Jin Yuxing, Jin Xiaoyu adalah putranya sendiri. Ia telah dibesarkan dan dibesarkan sejak kecil, dan kasih sayangnya begitu dalam. Sekarang Jin Xiaoyu sudah mati, bagaimana mungkin ia tidak membalas dendam? Klan Iblis Surgawi memang salah satu cabang kuat dari klan Iblis Wilayah Matahari Darah. Tidak butuh waktu 1 jam untuk mengetahui asal-muasal Lin Chen. Lin Chen berasal dari Sekte Tianji wilayah Yan'an, tanah tandus di benua Tianling. Dia pergi ke tempat warisan dan menerima warisan maksud pedang penghancur dari tempat warisan. Ini mengejutkan Jin Yuxing, dan dia sedikit terkejut bahwa Lin Chen juga mendapatkan niat pedang penghancur. Pewarisan pedang. Meskipun Jin Yuxing memegang posisi tinggi di klan Tianmo, dia tidak memahami rahasia benua Tianling, dan dia juga tidak mengetahui implikasi warisan Lin Chen terhadap warisan maksud pedang penghancur. Setelah mengetahui semua informasi tentang Lin Chen, Jin Yuxing segera berangkat menuju tempat pemurnian darah. Pengalaman pertumbuhan Lin Chen seperti legenda, yang mengejutkannya, tapi tidak peduli apa, karena Lin Chen membunuh 4 Jin Xiaoyus, dia akan membalas 4 yang terakhir. Titik. Lin Chen terbang di ketinggian sejauh 1 juta mil sebelum melambat. Beruang kecil yang kejam ini memiliki darah beruang purba yang kejam dan memiliki vitalitas yang kuat. Setelah beberapa waktu pemulihan, lukanya telah stabil pada saat ini. Sebaliknya, itu adalah Lin Chen, makna kematian di dadanya telah menyebar sepenuhnya, menutupi sebagian besar tubuhnya, kecuali kaki, tangan, dan kepalanya, seluruh tubuh dipenuhi dengan makna kematian. Wow! Lin Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan lalat inferior. Begitu dia menggerakkan pesawat, dia masuk ke dalam pesawat dalam sekejap dan langsung duduk bersila. Begitu dia duduk, dia membuka mulutnya dan memuntahkan 2 suap darah. Ada potongan organ dalam di dalamnya. Darah, dan wajahnya menjadi pucat. Wajah Lin Chen tampak sedikit jelek. Luka-lukanya jelas tidak sesederhana yang terlihat. Tidak hanya rahasia kematian yang mengikis tubuhnya, tetapi organ dalam dan meridiannya juga terluka oleh bayangan sisa tinju iblis. Lin Chen menderita cedera yang sangat serius sejak awal, dan dia terbang lagi dengannya. Bisa dibayangkan betapa seriusnya cederanya saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami cedera serius, dan dia hampir setengah langkah menuju kematian. Tidak berani gegabah, Lin Chen membalikkan tangannya, mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh, membuka mulutnya dan meminumnya. Kemudian, dia segera mengerahkan beberapa niat pedang penghancuran dan niat pedang waktu yang tersisa di tubuhnya, dan mulai memaksakan misteri kematian yang mengikis tubuhnya keluar dari tubuhnya. Entah itu misteri kematian yang mengikis tubuhnya, atau meridian yang rusak dan energi sejati yang kacau di tubuhnya, semuanya perlu segera diobati. Jika ada di antara mereka yang tidak ditangani dengan benar, Lin Chen mungkin akan mati. Tetapi hal-hal harus terjadi satu persatu. Hal pertama yang harus dilakukan Lin Chen adalah memaksa misteri kematian keluar dari tubuhnya. Bagaimanapun, misteri kematian telah mengikis sebagian besar tubuhnya. Jika terus terkikis, Lin Chen tidak perlu lagi merawatnya, dia siap menunggu, mati. Keluar. Niat pedang penghancuran melonjak dengan gila kali ini, Lin Chen melepaskan semua maksud pedang penghancuran tanpa syarat apapun, dan kemudian membentuk semburan di tubuhnya dan mulai mengeluarkan misteri kematian. Meskipun misteri kematian yang mengikis tubuh Lin Chen berada di puncak tingkat ke-7, tidak ada yang bisa mengendalikannya saat ini, dan kekuatannya sangat berkurang. Tidak sulit bagi Lin Chen untuk mengeluarkannya. Setelah beberapa saat, Lin Chen telah mengeluarkan sebagian misteri kematian dari tubuhnya. Pengikisan misteri kematian di tubuhnya telah teratasi. Ups. Dia baru saja menghentikan misteri kematian mengikis tubuhnya, tetapi pada saat ini, energi sebenarnya dalam tubuh Lin Chen mulai mengamuk, mengalir mundur sepanjang meridiannya, dan banyak meridiannya rusak pada saat ini, jadi jika dibiarkan mengalir mundur, Lin Chen mungkin akan meledak dan mati. Ekspresi Lin Chen berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia segera menyerah untuk mengeluarkan rahasia kematian dan mulai menekan energi sebenarnya di dalam tubuhnya. Yang disebut aliran balik energi sejati mengacu pada siklus anti kemunduran langit dan bumi yang besar, ini masalah yang sangat serius, jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan obsesi. Jika itu adalah orang lain, dihadapkan pada situasi ini, mereka mungkin tidak dapat mengendalikannya, dan mereka hanya dapat melihat energi sebenarnya mengalir mundur, dan kemudian mereka akan cukup beruntung untuk meledak dan mati, dan sayangnya menjadi terobsesi dan menjadi mayat berjalan. Tapi Lin Chen berbeda. Kekuatan jiwanya begitu kuat.
Di bawah kendali Lin Chen, energi sejati yang kacau akhirnya terkendali. Lin Chen menghela nafas ringan, tetapi pada saat ini, misteri kematian dalam dirinya mulai mengikis tubuhnya lagi. Wajah Lin Chen terlihat sangat jelek, jika dia terus seperti ini, berapa lama dia akan pulih dari luka-lukanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengobati lukanya. Misteri kematian terkikis dengan sangat cepat. Kita tidak bisa membiarkan misteri kematian terkikis seperti ini lagi. Lin Chen menemukan bahwa misteri kematian ini sepertinya menyadari niat pedang destruktif. Lin Chen ingin mengeluarkannya. Pada saat ini, itu juga mempercepat laju pengikisan tubuhnya. Menurut jika tren ini terus berlanjut, Lin Chen akan mati dalam waktu kurang dari setengah-seperempat jam. Kewalahan dengan keadilan. Mengertakkan giginya sedikit, Lin Chen tidak lagi memperhatikan energi sebenarnya dalam dantiannya, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada misteri kematian. Meskipun aliran energi sejati kembali dan misteri kematian menimbulkan ancaman kehidupan bagi Lin Chen, dibandingkan dengan situasi saat ini, misteri kematian merupakan ancaman yang lebih besar bagi Lin Chen, dan ia harus mengeluarkan misteri kematian sesegera mungkin. Distorsi waktu. Pedang kehancuran. Lin Chen menutup matanya dan duduk bersila. Kali ini dia tidak hanya menggunakan pedang kehancuran untuk mengusir rahasia kematian, tetapi juga menggunakan pedang waktu. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan dua jenis niat pedang untuk melakukan gerakan di tubuhnya. Gerakan ini tidak terlihat dan jangkauannya ditekan oleh Lin Chen dalam jarak tertentu. Itu tidak akan merusak tubuhnya, tetapi dapat mengeluarkan rahasianya. Dari kematian. Gemuruh. Gemuruh terdengar di tubuh Lin Chen. Maksud pedang waktu dan maksud pedang kehancuran bergabung untuk secara gila-gilaan memaksakan rahasia kematian. Kemudian dia melihat bahwa di dalam tubuh Lin Chen, misteri yang dibentuk oleh tiga energi berbeda saling membombardir. Misteri kematian ingin mengikis kepala Lin Chen, tetapi pedang kehancuran dan pedang waktu menolak. Tiga misteri saling membombardir di area leher Lin Chen. Di bawah serangan itu, leher Lin Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya, terkadang besar dan terkadang kecil, yang sangat aneh. Lin Chen juga dibombardir oleh tiga misteri, tubuhnya tidak tahan dibombardir, jadi dia membuka mulutnya dan memuntahkan dua suap darah. Namun meski begitu, Lin Chen tidak bisa berhenti. Jika dia membiarkan misteri kematian mengikis kepalanya, dia akan hancur total. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Lin Chen terletak di otaknya. Keluar. Lin Chen berteriak keras. Jika dia tidak memaksakan rahasia kematian ini, dialah yang akan mati. Demikian pula, Lin Chen tidak punya jalan keluar. Jika dia mundur lagi, kepalanya akan terkikis oleh rahasia kematian. Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pedang kehancuran dan pedang waktu untuk membombardir misteri kematian. Meskipun rahasia kematian ini sangat kuat, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dengan serangan balik gila Lin Chen, rahasia kematian segera dikalahkan dan mulai menyebar keluar tubuh. Terlihat jelas dengan mata telanjang bahwa udara hitam menyebar dari tubuh Lin Chen dan memenuhi udara. Wajah Lin Chen bersinar dengan gembira. Apa yang disebut kekuatan satu tembakan kemudian melemah 3 kali dan habis. Misteri kematian telah dikalahkan. Bahkan jika berkumpul lagi, tidak ada cara untuk menahan serangan balik dari maksud pedang penghancur dan maksud pedang waktu. Namun meski begitu, Lin Chen tetap tidak berani gegabah, ia memusatkan seluruh energinya dan mulai membombardir rahasia kematian lagi. Setengah jam kemudian, energi hitam di tubuh Lin Chen sudah tidak ada lagi, dan semua rahasia kematian dikeluarkan dari tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa rahasia kematian puncak tingkat ketujuh sudah cukup bagi saya untuk memahami arti pedang kematian, tapi saya tidak punya waktu untuk memahaminya sekarang. Lin Chen membuka matanya, menatap kabut hitam di depannya, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dalam keadaan normal makna rahasia kematian ini masuk ke dalam tubuhnya, ia akan menekannya dan kemudian memahaminya. Dalam hal ini, rahasia makna kematian ini mungkin tidak mengancamnya, tetapi akan membantunya memahami arti pedang kematian. Tapi sekarang situasinya berbeda, dia memiliki masalah serius dengan esensi dantian dan meridiannya. Lin Chen tidak punya waktu untuk menyembunyikan rahasia kematian ini, dia masih perlu mengeluarkan energi untuk mengatur energi sebenarnya di dantiannya. Bas. Tepat ketika Lin Chen mengeluarkan rahasia kematian, energi sebenarnya dalam dantiannya mulai mengalir mundur menuju meridian lagi. Ekspresi Lin Chen berubah, dia berhenti memikirkannya, dan mulai mengatur energi sebenarnya dalam dantiannya. Saat ini, dantiannya sangat kacau, jika tidak disesuaikan tepat waktu dan dibiarkan mengalir kembali secara acak, akibatnya akan menjadi bencana. Dibandingkan dengan misteri kematian,
Meskipun esensi sebenarnya dari Dantian merupakan ancaman besar bagi Lin Chen, jauh lebih mudah untuk mengatur nafas. Bagaimanapun, esensi sebenarnya dari Dantian awalnya milik Lin Chen, dan disempurnakan oleh Lin Chen dengan energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi, secara alami akan lebih mudah mengatur nafas Anda. Pada saat Lin Chen selesai menyesuaikan energi di Dantiannya, sebagian besar hari telah berlalu, dan penyembuhan terus-menerus juga membuat Lin Chen kelelahan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk istirahat, Anda harus tahu bahwa organ dalam dan meridian Lin Chen juga rusak ketika dia melawan sisa iblis Jin Yuxing. Segera, Lin Chen mulai memperbaiki meridian dengan energi sejati, tetapi organ dalam meridian mengalami luka dalam dan tidak dapat dipulihkan dalam sekejap.